Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Rahmat Hidayat dari kelas eksekutif program studi teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman front end dengan dosen pengampu Bapak Taufik Iqbal Ramadan, STMSC. Untuk aplikasi yang saya buat yaitu aplikasi penganggaran atau pencatatan keuangan pribadi. Oke, kita langsung ke webnya saja. Seperti ini. Kita clear. Untuk tampilannya, ini ada bagian atas, ada header, kemudian ada ringkasan keuangan. Eh, di ringkasan keuangan ini ada total pemasukan, total pengeluaran, serta sisa saldonya. Kemudian ada form tambah transaksi. Setelah itu ada filter transaksi yang dimana filternya ada semua pemasukan dan pengeluaran. Kemudian ada daftar transaksi. Sekarang kita coba untuk tambah transaksi di sini guys. Bulan November dengan nominal 20 juta. Pemasukan lainnya. Di sini akan muncul notifikasi bahwasanya kita sudah berhasil menambahkan transaksi. Kemudian dari situ kita bisa cek untuk ringkasan keuangan. Ringkasan keuangannya juga udah otomatis terupdate dari total pemasukan dan jumlah saldonya. Kemudian untuk daftar transaksi juga di sini udah kalau kita cek ini masuk ke daftar transaksi. Setelah itu kita coba lagi untuk deskripsi tambahkan kopi makan nasi goreng 50.000 pengeluaran makanan. Nah, di sini juga udah langsung tertambah. Sini bisa kita bedakan kalau misalkan pemasukan dia berwarna hijau, untuk pengeluaran berwarna merah dengan simbol minus, dan pemasukan dengan simbol plus. Kemudian di sini juga sudah ada tanggal berdasarkan created ad-nya. Sekarang kita coba filter untuk pemasukan dan pengeluaran. Di sini sudah ke filter. Di pengeluaran cuman muncul nasi goreng, pemasukan juga cuman muncul dari gaji bulan November. Nah, kalau untuk semua ini akan muncul semua. Sekarang kita coba fitur delete-nya. Oh iya. Kalau kita lihat juga di sini untuk tadi sudah kita tambahkan pengeluaran, di sini sudah terupdate untuk total pengeluaran dan jumlah saldo juga otomatis berkurang dari hasil total pemasukan dikurang total pengeluaran. Jadi 19.950. Oke, sekarang kita coba filter fitur delete gaji bulan November Maret. Oke, kita tambahkan transaksi berhasil ditambahkan, kemudian masuk ke daftar transaksi, kita cek di pemasukan. Di sini mungkin bisa aja user salah input. Di sini gaji bulan Maret itu 12.000. Mungkin user salah input karena lupa nolnya berapa banyak. Jadi di sini kita bisa langsung delete aja. Nah, dia otomatis terhapus dari daftar transaksi. Kemudian untuk total pemasukan juga kembali berkurang dari hasil daftar transaksi yang sudah kita delete tadi.
Sekarang kita coba untuk validasi di form transaksi. Mungkin aja user lupa atau tidak mengisi beberapa field seperti deskripsi, jumlah, atau kategori. Di sini saya sudah tambahkan di 3 field tersebut untuk user wajib mengisi field-field tersebut. Lalu apa yang terjadi jika field tersebut tidak diisi? Sekarang kita coba untuk tambah transaksi tanpa mengisi 3 field tersebut. Di sini akan muncul deskripsi harus diisi, jumlah harus lebih dari 0, dan kategori harus dipilih. Nah, seperti itu. Jadi ketika user tidak sengaja untuk menekan tambah transaksi, tidak ada transaksi yang tertambah ke daftar transaksi dengan deskripsi yang kosong, jumlah yang 0, atau kategori yang belum dipilih. Itu untuk mengurangi resiko untuk user tambah transaksi yang salah klik seperti itu. Oke, lanjut kita bahas untuk beberapa codingannya. Nah, di sini saya menggunakan framework React.js. Untuk struktur code-nya di sini default dari React.js ada di src, kemudian asset. Asset ini ya kita bisa tambahkan bebas sih sebenarnya. Yang penting itu ada app, main, seperti itu. Ini komponen ini saya tambahkan untuk komponen-komponen kecil yang nantinya akan dipanggil di layout. Jadi tidak disatukan di satu file. Karena mungkin nanti bisa banyak code di sini yang buat yang bacanya itu pusing untuk fix error atau apapun itu. Di sini ada untuk layoutnya. Di sini ada panggil header, budget summary, transaction form, filter, kemudian transaction list. Kita coba cek dari header. Nah, ini yang muncul budget tracker seperti yang kita lihat tadi. Kemudian mungkin saya akan bahas yang penting aja seperti cara perhitungan untuk pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Nah, di sini kalau kita lihat kita filter dari transaction type, income, dan expense. Nah, dari situ kita pakai function dari JavaScript itu readjust dengan mereturn income dan expense dari hasil penjumlahan. Setelah itu untuk menghitung saldo yaitu dengan cara total income dikurang total expense. Seperti itu. Kemudian dari hasil perhitungan ini dia dikirim ke proofs di budget summary yaitu income, expense, balance. Nah, dia muncul di sini. Formatting currency ini gunanya untuk formatting nominal rupiah supaya bisa mudah untuk dibaca. Ini rupiah 2.050.000 seperti itu. Kemudian untuk routing yang ada di React.js dia pakai berdasarkan file atau folder seperti itu sih kalau dari React.js. Kemudian kita akan cek transaction form di sini untuk tadi ada validasi di sini. Validasi formnya akan dipanggil ketika handle submit ini bekerja. Ketika itu dia akan cek form description, form amount, form kategori.
ketika ini tidak memenuhi kondisi, dia akan tambah error di set error. Kemudian dia akan dipanggil di HTML-nya dengan kondisi jika ada error amount, dia akan munculin error text seperti itu. Kemudian untuk filter, nah on filter change, ini dia dipanggil di sini set filter. Nah, untuk filternya seperti ini, dia bakal cek ambil dari function filter dari JavaScript dari transaction type. Ini kalau misalkan all, jadi akan return semuanya. Kemudian kalau dengan type, ini cek income atau expense. Seperti itu. Setelah itu, ini sudah. Kita akan cek untuk style CSS. Nah, oke, nah ini untuk CSS. Di sini kita bisa lihat untuk membagi kolom-kolom ini kita pakai grid untuk displaynya. Kemudian untuk responsifnya kita nih bisa lihat dari add media di sini ada max width. Jika width-nya sekian, dia akan ubah grid template kolomnya jadi seperti ini. Kita cek ada responsif yang lain. Nah, responsive design. Jika max width-nya 768 px, maka kontainernya berubah, padding-nya, font size-nya, grid template column pada form, transaction input, seperti itu. Saya akan beritahu untuk responsifnya, karena tadi mungkin saya lupa. Nah, seperti ini. Ini sudah responsif untuk websitenya. Untuk tantangannya mungkin karena memang ada kesibukan lain, jadi pengerjaannya kurang maksimal. Ada beberapa fitur yang mungkin saya belum bisa implement, seperti edit, kemudian login, supaya mungkin kalau belum tanpa login ini cuma bisa digunakan saya sendiri, tapi kalau login bisa digunakan oleh banyak orang, dan apa yang muncul di ringkasan keuangan, daftar transaksi ini berdasarkan user yang login tersebut. Mungkin seperti itu aja untuk tantangan. Ya, untuk tantangannya seperti itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.